105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. 105 Raw FM ya, masih balik-balik ke situ lagi ya. Ya, selamat sore untuk seluruh pendengar setia Raw FM. Di sore hari ini kembali lagi ada Sri yang mengisi ruang dengar Anda pastinya. Sekarang di edisi 3 Desember 2021 ya. Tidak terasa sudah 3 hari di bulan Desember. Gimana kabarnya, masih baik, sehat, dan masih semangat? Atau masih kuat? Ya semoga pastinya yang baik-baik ya untuk semua pendengar setia Raw FM dimanapun berada. Dan ini seperti biasa tentunya di hari Jumat kita ada belajar di udara. Dan kali ini bersama SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan. Dan seperti yang sudah Sri up ya di Instagram ataupun Facebook dan Twitter kita kali ini sudah kedatangan narasumber kita, ada Ibu Ida ya pastinya. Dan daripada penasaran, Sri ajak untuk Anda bergabung di live Facebook kita ataupun live Instagram. Kalau live Facebook itu di @rawfm Padang Sidimpuan, dan kalau live Instagram itu di @rawfm Padang Sidimpuan. Bedanya hanya di FM ya. Oke, langsung saja kita sapa daripada berlama-lama membuat Anda penasaran. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Iya, Mbak Sri. Bagaimana kabarnya Ibu di sore hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Sri-nya baik? Alhamdulillah. Oke, sudah kenalan ya dengan Ibu Ida. Waduh, Ibu yang cantik sekali tentunya. Guru SMA Negeri 2, siapa lagi yang tidak mengenal ini ya Ibu ini. Baik, sore hari ini kita mengangkat tema apa nih Bu? Ya, temanya tentang puisi. Oke, mengenal puisi ya. Iya. Jadi untuk teman-teman, untuk adik-adik ataupun para pendengar setia Raw FM dimanapun berada, boleh silahkan bergabung ya untuk Anda yang mungkin sudah punya pertanyaan, karena kita sudah sebutkan tema ya yang berkaitan dengan puisi ya. Pastinya kamu boleh kirimkan pertanyaan kamu di via WhatsApp atau komen-komen kolom komentar kita di live FB ataupun live IG. Nanti di segmen kedua baru kita pertanyakan ya. Baik, sore hari ini kenapa Ibu memilih tema mengenal puisi? Iya, karena biasanya anak-anak itu di usia remaja yang sekarang ya. Ya, sebelumnya saya sapa dulu ya. Oke, para boleh. pendengar Baik. FM dimanapun berada, khususnya para pelajar di Kota Padang Sidimpuan. Ini adalah materi pelajaran kelas 10, tetapi umum juga boleh, karena pada biasanya usia anak remaja khususnya SMA sangat menyukai yang namanya puisi. Iya. Inilah alasannya kenapa Ibu membawakan materi puisi pada hari ini. Mungkin dengan ini bisa lebih mengenal lebih jauh. Oke, baik. Itu dia ya rekan Raw. Jadi ya siapa lagi yang tidak mengenal puisi, dan nanti akan dijelaskan oleh Ibu Ida sendiri lebih spesifiknya ya. Oke, baik. Pertama-tama nih Bu, mungkin ada sebagian para pendengar ya yang tidak paham puisi ini sebenarnya gimana sih? Kan ada ya Bu puisi yang kayak pendek gitu, kayak sajak gitu. Iya. Ada puisi yang memang puisinya harus panjang gitu. Iya. Ya, kita mulai saja ya mengenal lebih jauh tentang puisi. Yang pertama sebenarnya kita mulai dari pengertian puisi itu Iya, sendiri. betul. Ya, sebenarnya banyak sekali pendapat para ahli tentang puisi ini. Tetapi dalam hal ini Ibu sederhanakan biar lebih paham, mungkin biar lebih mudah dimengerti, bahwa puisi itu sebenarnya merupakan bentuk dari salah satu karya sastra. Nah, puisi apa rupanya Bu selain dari puisi bentuk karya sastra? Kan seperti itu. Ada dia prosa, ada dia drama. Prosa ini nanti ada pembagiannya, tapi di sini kita fokuskan di puisinya aja. Nah, puisi ini adalah merupakan salah satu bentuk karya sastra yang mewakili jiwa si penyairnya. Jiwa si penyair dengan mempergunakan kata-kata indah dan yang syarat makna. Itu dia pengertian puisi secara umum. Kenapa dia dikatakan kata-kata yang indah dan syarat makna? Kalau dia prosa, kalau prosa itu kan contohnya cerpen, novel gitu ya kan. Itu bermain dia di kalimat dan paragraf. Nah, kalau dia di drama, dia bermain di dialognya dan diperankannya. Nah, tapi kalau puisi, dia bermain dia di kata dan bait. Nah, ini dia, makanya harus dengan kata-kata yang
indah dan syarat makna. Nah, itu dia. Tetapi kemudian puisi ini terbagi juga seperti pertanyaan Mbak Sri-nya tadi ya, karena apakah itu puisinya hanya satu bait atau pendek panjang gimana ya. Puisi ini juga terbagi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Nah, kalau puisi lama ini masih terikat dia dengan kriteria penulisan puisi. Apa rupanya itu kriteria penulisan puisi? Kalau di puisi lama itu kriterianya terikat kepada sajak, bait, dan irama. Kita ambil contoh aja, contohnya pantun. Nah, kalau pantun kan baris pertama dan kedua itu sampiran, baris ketiga dan keempat itu isi, dan bersajak AB. Itu merupakan syarat ketentuan yang sudah berlaku dan harus ditaati dalam penulisan puisi lama. Nah, kalau contoh puisi lama ini contohnya pantun, syair, gurindam, talibun, karmina, seloka, dan yang terakhir mantra. Nah, sedangkan jenis puisi yang kedua ini adalah jenis puisi bebas. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Oke. Ya. Baik, puisi bebas ya, yang apalagi sekarang anak-anak sekarang kayaknya lebih mengenal yang namanya puisi bebas ya Bu ya. Karena kalau dibilang puisi lama, waduh gimana ya gitu. Iya, banyak syarat dan ketentuannya seperti itu. Oke. Baik Bu, mungkin boleh disebutkan untuk ciri-ciri dari puisi yang baru ini. Ya, kalau tadi salah satu, kalau puisi lama saya ulangi dulu, ke puisi lama itu belum diketahui siapa pengarangnya. Tapi kalau di puisi baru ini dia tidak terikat lagi kepada kriteria penulisan puisi lama tadi. Dia tidak terikat kepada harus 4 baris, harus 2 baris, harus bersajak, tidak. Dia lepas dari karakteristik atau kriteria penulisan puisi itu sendiri kalau puisi baru ini. Terus yang kedua lagi, penulisnya juga sudah diketahui. Dia sudah lepas dari penulisannya itu, bebas, mau satu bait semua, mau bentuknya seperti apa, bebas. Dan satu lagi ciri puisi baru ini, penulisnya sudah diketahui. Dan salah satu sastrawan yang merupakan pencetus dari puisi baru ini, saya rasa pendengar setia Raw FM mengenalnya, yaitu angkatan 45 sastrawan kita yang sudah lama wafat tapi karyanya masih tetap hidup sampai sekarang. Hairil Anwar. Itu adalah pelopor puisi baru. Oke, baik. Sudah paham ya sekarang rekan Raw, untuk adik-adik yang sedang bergabung juga di live Instagram ataupun live Facebook. Sudah paham bahwasannya kalau puisi lama belum diketahui ya Bu ya. Tapi kalau puisi bebas ini itu sudah diketahui. Oke, baik. Dan kalau gitu kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Tadi ciri-ciri sudah kita bahas. Nah, pada umumnya nih Bu, pada umumnya unsur-unsur puisi dapat dibagi berdasarkan struktur ya, menjadi 2 jenis, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Nah, kalau struktur fisik itu kan seperti manusia nih. Langsung kita lihat kan bagaimana warna kulitnya, bagaimana karakter mukanya, tingginya, apakah tinggi, apakah sedang atau biasa saja. Nah, itu struktur fisik yang pertama. Kalau struktur batin itu lebih kepada kejiwaannya. Nah, mari kita langsung saja kita bahas kepada struktur puisi yang pertama, yaitu struktur fisik. Yang pertama itu dari segi tipografi atau perwajahan dari puisi itu sendiri atau bentuknya. Nah, kalau puisi bebas ini dia bentuknya boleh dia barisnya itu merapat ke sisi kiri, boleh merapat ke sisi kanan, atau dia berpusat di sentral atau di titik tengah. Ada juga puisi yang bentuknya seperti pot bunga. Ada yang mungkin zigzag. Kalau para pendengar setia Raw FM tahu penyair kita yaitu Sutarji Kalsium Bahri, ada puisinya yang sangat fenomenal yaitu Tragedi Winka dan Siska, yaitu yang bentuknya zigzag. Ini disebut dengan struktur fisik puisi, yaitu tipografi atau perwajahan puisi. Ada juga yang bentuknya seperti love misalnya, boleh, tapi perwajahan ini menunjukkan makna dari puisi tersebut. Tidak hanya sembarangan ditulis oleh penyairnya. Kenapa bentuknya zigzag? Otomatis itu ada maknanya yang ingin dijelaskan oleh si penyair, seperti itu.
Lalu struktur yang kedua, fisik yang kedua adalah diksi atau pilihan kata. Ini dilakukan untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan-perasaan. Misalnya nih pilihan kata untuk menyatakan matahari saja banyak. Sang fajar itu matahari yang belum terbit. Mentari, matahari pagi yang sudah terbit, ya kan? Matahari di waktu siang. Lalu ada senja ketika matahari ada tenggelam. Inilah pilihan kata kita, disesuaikanlah diksi ini pilihan kata kita untuk mewakili puisi yang akan kita sampaikan. Seperti itu. Oke, baik. Waduh, luar biasa banget ya rekan Rau. Jadi untuk Anda mungkin ada yang berminat untuk menuliskan puisi, barangkali nanti segmen kedua akan dibacakan oleh Ibu Ida sendiri. Kita akan dengarkan bagaimana Ibu Ida menyampaikan sebuah puisi. Boleh ya Bu ya? Boleh. Oke, boleh dong. Baik, kalau gitu kayaknya kita break dulu sebentar ya Bu. Dan untuk pendengar setia Roa FM, seperti yang sudah Sri sampaikan, boleh silakan kirimkan puisi Anda, nanti akan dibacakan sendiri oleh Ibu Ida sendiri ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan untuk stay tune terus di 105 Roa FM, Your Lifestyle. 105 Roa FM, Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Rau masih bersama Sri pastinya di sore hari ini ya, tentunya masih di belajar di udara ya. Masih bareng Ibu Ida selaku guru SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan yang mengisi acara kita di sore hari ini di edisi Jumat 3 Desember 2021. Baik, tadi kita sudah sampai di struktur ya Bu ya? Iya, struktur yang kedua. Baik, boleh dilanjutkan kembali. Iya, tadi kita sampai di struktur fisik yang kedua. Sekarang kita masuk ke struktur fisik yang ketiga, imaji atau citraan. Ini berhubungan dengan kata-kata yang mampu menggunakan pengalaman kita yang berhubungan dengan indera kita. Itulah yang dimaksud dengan citraan. Citraan yang pertama itu citraan visual atau mata. Ini dimana dalam kalimat itu mendengar kalimat atau kata dalam puisi itu indera apa yang kita pergunakan. Seperti itu, misalnya citra visual yang pertama misalnya sang mega berarak di awan biru. Itu kan jelas kita lihat mega itu pada senja hari yang merah seperti itu. Itu namanya citra visual yang langsung dilihat oleh mata. Lalu citra yang berikutnya adalah citra auditif atau pendengaran. Misalnya pada kata puisi yang seperti ini, derai hujan menyapa bumi. Itu kan kita bisa dengar nih suara hujannya, ya kan? Itu yang kita pergunakan di situ adalah indera pendengaran kita. Kemudian indera yang berikutnya indera kinestik atau gerak, di mana kita bisa melihat atau membaca dalam puisi itu, penggalan kata atau puisi itu seperti berlari, berjalan, melompat, itu kan sesuatu yang dilakukan atau digerakkan. Kemudian jenis citraan yang berikutnya itu citraan peraba yang berhubungan dengan kulit. Misalnya kulitnya kasar, senyumnya selembut, seperti melati atau harum. Itu yang saya ulangi, berhubungan dengan citra kulit. Indera peraba ini yang berhubungan dengan kulit, misalnya lembut, kering, basah, itu kan kita rasakan. Kemudian citraan berikutnya adalah penciuman. Citraan penciuman ini adalah hidung. Di mana mungkin harum semerbak baunya bunga yang seperti itu. Dan citraan yang terakhir adalah citraan pengecapan atau yang berkaitan dengan hidung, misalnya citraan pengecapan yang berkaitan dengan lidah. Yang berkaitan dengan lidah misalnya manis, pahit, getir dan sebagainya. Ada kan dalam bentuk puisi itu senyumnya sangat manis. Seperti itu kan. Yang berfungsi di situ adalah indera pengecapan atau lidah kita. Itu namanya citraan. Oke, baik. Kemudian masih lanjut? Iya. Lanjut terus. Yang keempat adalah struktur yang keempat adalah majas atau gaya bahasa. Dalam puisi juga terdapat majas atau gaya bahasa. Tetapi yang sering kita jumpai dalam bait-bait puisi itu adalah yang sering kita jumpai majas hiperbola atau yang melebih-lebihkan. Majas yang melebih-lebihkan. Misalnya kulitnya selembut
sutra. Itu kan, atau seputih salju. Itu kan istilahnya yang melebih-lebihkan itu kan. Kemudian majas yang sering kita jumpai juga ironi atau yang bertentangan dengan yang sebenarnya. Bisa juga dengan majas sindiran halus. Contohnya sering kita jumpai itu, contohnya dalam puisi misalnya seperti ini. Atau sering kita dengar tulisannya indah ya, seperti cakar ayam, seperti itu kan. Itu sebenarnya ironi, menyindir dia, bukan makna yang sebenarnya, malah makna yang bertentangan dengan itu. Karena saking jeleknya dibilangnya tulisannya indah ya, seperti cakar ayam, seperti itu. Oke, baik. Yang kemudian majas yang berikutnya itu majas metafora. Ini majas yang mengungkapkan arti kiasan atau yang kita sebut dengan makna konotasi, bukan makna yang sebenarnya. Misalnya kalau mungkin Mbak Sri pernah dengar atau para pendengar setia Raw FN pernah dengar seperti si jago merah. Itu untuk api yang kebakaran yang besar gitu, atau mungkin juga untuk panjang tangan, bukan tangannya yang panjang, tetapi itu mengandung makna kiasan atau konotasi. Ini juga terdapat dalam puisi. Ini disebut majas metafora atau bukan makna yang sebenarnya atau makna kiasan. Lalu majas yang sering juga kita temukan dalam puisi itu majas personifikasi. Ini mengibaratkan benda mati seolah-olah hidup. Misalnya sang Dewi Malam keluar dari peraduannya. Jadi seolah-olah sang Dewi Malam ini makhluk hidup, padahal dia bulan, tidak. Ini sering kita temukan juga di dalam puisi, yaitu majas personifikasi mengibaratkan benda mati seperti benda hidup. Oke, baik. Oke, itu untuk struktur fisik ya, Bu ya? Iya. Kalau untuk diksi, nah itu gimana tuh, Bu? Diksi, tadi kan itu yang pertama tadi ya, itu struktur yang fisik pertama. puisi tadi. Oke, diksi, pilihan baik. kata, sudah kita bahas tadi. Oke, ini ada pertanyaan dari pendengar ya, Bu. Iya. Saya Vina dari Padang Matinggi ingin bertanya, Bu, sulit gak sih untuk menciptakan satu puisi? Ini dia. Sebenarnya inilah tujuan materi kita hari ini. Bagaimana kita biar gampang, biar mudah menulis puisi. Katanya tergantung moodnya, Bu, tergantung suasana. Biasanya kan gitu. Lagi nggak mood biasanya. Memang benar ada pengaruhnya terhadap emosi kita, terhadap kejiwaan kita. Tetapi dengan adanya mungkin materi ini, bagaimana cara menciptakan puisi, otomatis kita kenal dulu struktur fisiknya. Mulai dari kita harus pandai memilih kata-kata yang mewakili perasaan kita yang tadi kan, kemudian dari segi bentuknya seperti apa, kemudian dari segi indranya, dari segi majasnya yang sudah kita terangkan tadi. Tidak susah sebenarnya, tergantung ini puisi itu kan tadi yang mewakili perasaan kita. Misalnya perasaan kita sedang, katakanlah lagi galau, istilah anak muda sekarang kan lagi galau. Jadi mungkin lebih terciptanya puisi galau, yang lagi rindu mungkin tergantung dengan situasi dan kondisi perasaan si penyairnya, si penulisnya. Sebenarnya tidak, tuliskan aja apa yang ada di kepala, kemudian kita tulis saja, biarkan dia mengalir, tidak usah kita pikirkan dulu, ini bagus nggak ya, ini nggak, kita tulis aja dulu, mengalir aja dulu. Nanti kalau tidak ada lagi yang ingin kita tuliskan, udah selesai kayaknya, ini udah siap, baru kita lihat lagi apakah ini sudah, diksinya ini sudah mewakili perasaan saya, apakah majas yang saya pergunakan di sini sudah tepat mewakili rasa yang ingin saya sampaikan, seperti itu. Baik, tapi kan kalau kita misalnya menulis puisi ya, Bu ya, kita kan milih, kalimatnya nggak cocok nih, kata-katanya. Jadi terakhir yang terinspirasi tadi buyar sendiri. Jadi itu gimana tuh, Bu? Buyar sendiri. Nah, itulah tadi, makanya kita belajar struktur puisi ini. Kita perhatikan pilihan katanya seperti apa. Misalnya kita buat puisi ini saat suasana pagi gitu kan, matahari pagi, kita pilihlah
untuk mengungkapkan matahari pagi itu apa gitu kan sang fajar. Kalau belum mau mulai terbit nih, itu kan sang fajar, diksinya kita pilih di sini. Jadi citraannya bagaimana, citraan indera pendengar mana yang kupakai, penglihatankah sang fajar terbit di ufuk timur kan, seperti itu. Itu kan indera penglihatan. Terus kalau kita memulai misalnya indera pendengaran, kita pilih seiring dengan kumandang suara azan kan, seperti itu kan kita dengar sang fajar mulai muncul dari peraduannya. Itu dia kan sudah dapat indera apanya, penglihatannya, pendengarannya. Seperti itu. Sebenarnya mengalir saja, tidak usah terlalu nanti nggak bagus, nanti nggak. Kita pikirkan belakangan. Yang penting memulainya aja dulu. Oke, baik. Jadi intinya kalau menulis puisi itu nggak sulit ya, nggak sesulit yang kita bayangkan. Intinya ya seperti yang dikatakan Ibu Ida tadi, kita tulis aja dulu, kemudian nanti ya di belakang baru kita pikirkan gimana cocoknya penempatan kalimatnya gitu ya Bu ya. Iya, istilah kalau dalam proses pengeditan gitu istilahnya di belakang. Jadi kalau kita tunda-tunda nggak bisa, kapan bisanya? Betul. Kan namanya pemula, mana langsung seprofesional yang mungkin sudah sering atau mungkin seperti penyair-penyair kita kan. Oke, baik, intinya ya dari bawah dulu pelan-pelan, kemudian nanti kamu akan terbiasa. Oke, nah sudah kita bahas struktur. Oh iya, ini ada lagi nih Bu, pertanyaan dari siapa nih? Oke, dari Maya, warga Padang Tinggi. Bu, kalau misalnya kita menulis puisi itu penting gak sih Bu harus dengan irama? Oh iya, sebenarnya ini yang berikutnya nih, Rima, penjelasan kita struktur puisi yang ketiga. Kalau dia sudah puisi bebas, irama tidak terlalu, kalau yang tadi kan dalam puisi lama kan terikat kepada sajak bait dan irama. Irama itu kan persajakan bunyi. Bunyi-bunyi di akhir-akhir. Kalau misalnya kalau dalam pantun kan ada persajakan ABAB atau AAA. Nah, seperti itu. Kalau dalam puisi bebas, boleh kita masih pakai persajakan itu, tapi tanpa adanya persajakan itu pun enggak masalah. Namanya sudah puisi bebas. Tidak terlalu, sudah keluar dia dari ininya, dari karakteristik atau cara penulisan puisi yang lama. Tidak harus seperti itu. Boleh ada, boleh juga tidak ada. Oke, berarti tidak masalah ya Bu ya, kalau di puisi bebas. Oke, tapi kalau untuk puisi lama itu boleh nggak sih Bu? Masih dalam pantun kita harus. Kalau dalam pantun kita harus, baris pertama dan kedua sampiran, bersajak ABAB atau AA, itu tetap harus kita kita buat. Tapi kalau bebas ya boleh tidak, boleh pakai. Iya, tetapi bukan satu keharusan gitu. Oke, intinya nggak wajib ya rekan Rau. Nah di sini dia ada lagi nih pertanyaan dari Dewi, warga Kampung Teleng. Katanya, Bu, di dalam puisi kita harus sematkan amanat atau pesan gak sih Bu? Iya. Usahakanlah kalau dalam setiap kita memberikan karya atau menuliskan sesuatu, itu harus ada pesan yang kita sampaikan. Harus. Nanti di pembahasan kita berikutnya di struktur batin puisi, di situ kita bahas nanti amanat. Memang harus. Oke, baik. Kayaknya kita langsung ke struktur batin boleh ya Bu ya? Iya. Tadi Ibu dulu sedikit lagi boleh. Tentang struktur fisik. Ada satu yang terakhir, yaitu itu rima, itu tadi yang dipertanyakan oleh mungkin yang dari Padang Tinggi. Ini seperti yang Ibu katakan tadi, ada rima silang, yaitu ABAB, boleh ada boleh tidak ada. Ada rima patah, AA atau AB dan lain sebagainya. Itu dia dalam puisi lama itu memang suatu keharusan. Tetapi kalau dalam puisi baru, boleh kita tetap mempergunakan rima, boleh juga tidak. Oke, langsung saja kita masuk kepada struktur batin puisi. Yang namanya batin ini memang agak perlu. Kalau dia tadi fisik, kita lihat bentuknya langsung kita temukan. Tapi kalau dalam struktur puisi yang kedua ini, batin ini perlu sedikit perlu sedikit keterampilan yang lebih inilah untuk menemukan tema batin puisi ini. Yang pertama, struktur batin puisi yang pertama adalah tema. Nah, apa itu tema? Yang merupakan gagasan pokok yang ditemukan penyair. Misalnya apa yang lagi mendesak di jiwa seorang penyair nih, gagasan pokoknya. Misalnya yang lagi mendesak saat ini adalah tentang
ketuhanan. Maka muncullah tema puisi ketuhanan. Seperti itu dia temanya. Gagasan pokok yang sedang dipikirkan atau yang mendesak di jiwa seorang si penyair. Kemudian yang kedua, rasa, feeling. Nah, tadi kan temanya gagasan pokoknya sudah dapat nih tentang ketuhanan. Tentang ketuhanan seperti apa yang sedang dirasakan si penyair? Ketuhanan yang sedang marahkah kepada sang penciptanya? Sedang rindukah kepada sang penciptanya? Atau rasa penyesalan? Karena mungkin selama ini menggabaikan sang pencipta. Seperti itu. Nah, itulah yang muncul tentang rasa atau feeling. Nah, struktur yang ketiga adalah nada. Ini yang menimbulkan suasana. Ini kalau tadi tema dan rasa itu kepada si penyairnya, kalau nada kepada pembaca. Seperti apa pembaca membaca karya sastra itu. Misalnya tadi kita ambil temanya tadi tentang ketuhanan. Itu tadi temanya kan. Terus feeling yang dirasakan oleh si penyair saat menulis puisi itu mungkin kerinduan akan Tuhannya, rasa penyesalan. Lalu mungkin sesudah kita sebagai pembaca, mungkin kita merasa rindu juga. Rindu juga, itulah nada atau tune yang ada dalam si puisi. Bagaimana suasana, jiwa, atau sikap si pembaca saat membaca puisi yang ditulis oleh si penyair dengan tema ketuhanan, dengan feeling atau rasa kerinduan atau rasa penyesalan. Mungkin kita terbawa suasana juga saat membaca puisi itu. Seperti itu. Sebagai contoh, kalau puisi yang berduka, otomatis orang yang membaca puisi itu pun ikut berduka. Kalau yang dibaca puisi jatuh cinta, otomatis yang membaca pun mungkin merasakan juga rasa jatuh cinta yang ingin disampaikan si penyair. Yang keempat, struktur batin yang keempat adalah ini tadi pertanyaan dari Kampung Teleng, amanat. Ya, dalam setiap puisi otomatis ada pesan yang ingin disampaikan oleh si penyair kepada orang yang membaca puisinya. Tadi kita contohkan tentang puisi ketuhanan. Kita ambil sajalah puisi yang sering, yang mungkin disukai anak muda, karya ini dia. Karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti itu kan. Kalau itu kan amanatnya itu sang penyair ini menciptakan puisi ini pada saat istrinya sedang sakit. Jadi dia mengatakan perasaan cintanya kepada istrinya tanpa syarat, tidak perlu neko-neko, tidak perlu mungkin dengan kata-kata yang liwat, tapi dengan pembuktian, dengan sederhana, apa adanya. Jadi mungkin itulah amanat, mencintai itu yang perlu tidak perlu rumit-rumit, sederhana saja, tapi rela berkorban. Itu maksudnya mungkin dari amanatnya. Ya, itu saja mungkin Mbak Sri. Ada lagi? Kayaknya kita break dulu sebentar ya Bu ya. Dan untuk pendengar Setia FM, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin masih ada yang ingin bertanya, masih kita persilakan ya. Kayaknya 1 atau 2 kita ambil di sesi ketiga ya. Jadi jangan kemana-mana, kita masih bertemu kembali di segmen ketiga. Pastinya masih bersama Ibu Ida dari SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan. So just stay in 105 Raw FM, your lifestyle. 105 Raw FM, your lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw, masih ada Sri yang menemani ruang dengar Anda, pastinya masih bersama Ibu Ida Yanti ya Bu ya. Baik, selaku guru SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan. Ini kita sudah masuk di segmen ketiga ya Bu, jadi sudah sampai pada kesimpulan. Dan boleh Bu disampaikan kesimpulan untuk tema kita sore hari ini, ataupun mungkin ada pesan untuk siswa-siswa SMA Negeri 2. Ya, terima kasih Mbak Sri. Kesimpulan kita pada hari ini kepada anak-anak kami yang mungkin sangat menyukai puisi, suka membaca puisi, menulis puisi. Jangan ragu untuk menulis puisi, jangan takut, tidak usah pikirkan apakah puisi yang saya tulis ini sudah benar atau tidak. Mulai saja dulu, mengalir saja dulu, nanti baru dilihat. Sesudah selesai baru kita lihat apakah puisi ini sudah mewakili rasa, sudah mewakili jiwa. Puisi ini, Ibu tegaskan sekali lagi, puisi ini untuk mewakili jiwa kita. Kalau jiwanya sedang merindu, terciptalah puisi merindu. Kalau sedang marah, terciptalah puisi marah. Kalau sedang bersemangat, maka terciptalah puisi bersemangat. Mungkin terkadang tidak semua rasa atau perasaan yang kita sedang rasakan itu bisa kita wakilkan dengan kata-kata. Bisa juga kita wakilkan dengan puisi. Mudah-mudahan dengan adanya
materi kita belajar di udara hari ini bisa membantu siswa-siswi kami, para pendengar Raw FM dimanapun berada. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih kepada para pendengar, siswa-siswi dimanapun berada, khususnya kelas 10, khususnya SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan. Dan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Derajat Daulae, yang telah memberikan kesempatan bekerja sama dengan Raw FM sehingga terciptanya belajar di udara. Baik, itu dia rekan Raw, dan artinya kita sudah closing statement ya untuk belajar di udara edisi Jumat kali ini 3 Desember 2021. Terima kasih untuk Ibu sudah meluangkan waktunya memberikan pemahaman kepada seluruh pendengar setia Raw FM dimanapun berada. Baik, kalau gitu rekan Raw jangan kemana-mana, pastikan untuk stay tune di 105 Raw FM Your Lifestyle.